Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu Abu Amr. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili Abu wan-nahari. Amr. Abu Amr, Amin jamaknya baca apa? Nahwa. Iya, amwalahum. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan kolom kedua, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun Falahumu ajruhumu, ya. Kalau wakof itu silahnya hilang seperti tadi. Falahumu ajruhum, ya. Kalau berhentinya di hum kita sukun. Tetapi kalau kita kita ulang lagi, falahumu ajru, kita wasolkan setelah itu. Falahumu ajruhumu inda rabbihim. Ketika kita wasolkan lagi, mim jamaknya bacaan silahnya ada lagi. Itu ya. Coba diulang. Yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari alaniyatan falahum ajruhum rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang mana? Coba wala alaihim hum imu wala alaihim wala hum itu mim jamak ya. Wala humu yahzanun. Coba diulang. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian kalau seperti alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nomor 1 dibaca. Nahwa. Nomor 1 dan nomor 2. Halo, Nahwa. Nahwa. Dilanjut ya bacanya ya, nomor 1 dan 2. Kemana? Nggak ada orangnya.
Nomor 3 siapa nomor 3? Setelah Nahwa siapa? Tidak ada lagi, Ibu. Kami cuma bertiga. Bertiga. Tadi yang baca bukannya masih 2 ya? Satu Tadi lagi siapa? yang bacanya Dira, yang baca tahlilil, sama 2 kolun sama holat. Terus Diana baca holap pertama, holap kedua sama waris. Terus Wawa baca Abu Amar, kolom 1, kolom 2. Yang tadi saya minta meneruskan itu Dira bukan? Tadi nggak diterusin, orangnya udah beda. Iya, Ibu. Loh, kan saya minta 5-5 ya, terlalu sedikit ya kalau baca cuma 2-2 itu. Kalau nomornya kurang, kita putar lagi 2 kali gitu ya. Kalau 2 nomor kurang latihannya. Jadi nomor 1 tadi siapa yang baca? Nomor 2? Saya, Ibu. Minggu depan minimal 5 nomor ya. Jangan cuma 2. Tadi saya udah bilang kok tetap dilanjutin. Ya udah kita materi sekarang. Apa? Terakhir apa kemarin? Hukum Ro bagian 1. Bagian 1 sudah ya. Sekarang hukum Ro bagian 2. Halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hukum Ro bagian 2. Kesepakatan bacaan Imam Qiraah 7 pada Ro. Nah, kalau di bab 1 kemarin, di bagian 1 ya, itu fokusnya ke Warsh, karena memang di situ ada beberapa yang dibaca tarkik oleh Warsh. Nah, yang di bagian 2 ini adalah Ro yang disepakati oleh 7 Imam Qiraat. Jadi kalau disepakati, bab ini tidak masuk thoriqatul jam'i. Jadi ini hanya mengulang ya, ini pelajaran tajwid yang sudah kalian pelajari, sekarang mengulang saja. Jadi yang disepakati yang baca tarkik siapa, yang dibaca tarkik itu yang mana, yang dibaca tafhim yang mana. Nomor 1, ar-ra'u sakinah wa qablaha harfun maksur kasron laziman muttasilan fi kalimah. Ra sukun ya. Ketika ada ra sukun, kemudian sebelum ra adalah harfun maksur, huruf yang berharokat kasroh. Kasron laziman itu kasroh asli. Mutasil itu langsung dalam fi kalimah, dalam satu kata. Jadi kalau ada ra sukun, kemudian sebelum ra adalah huruf yang berharokat kasroh, dan kasrohnya itu kasroh asli. Kasroh asli itu bagaimana? Kasroh asli itu baik ketika waqaf maupun wasol, kondisinya tetap kasroh. Ya. Jadi mau wasol tetap Fir'aun, mau waqaf tetap Fir'aun bunyinya. Fa-nya tetap kasroh, itu namanya asli. Mutasil, berarti tidak ada penghalang di antara huruf yang berharokat kasroh dan ro-nya. Itu tidak ada huruf tengahnya. Itu namanya mutasil. Fa-nya kasroh, setelah fa kasroh langsung ro sukun. Itu namanya langsung ketemu ya. Itu mutasil. Fi kalimah dalam satu kata. Contohnya Fir'aun, maka dibaca tarkik oleh seluruh imam qiraat 7. Fir'aun ya, tipis ro-nya. Ya, zimah. Nomor 2, ar-ra'ul maftuhah qabla harfil isti'la. Ra berharokat fathah yang terletak sebelum huruf isti'la. Sirato ya, setelah ra ada huruf isti'la ya. Karena setelah ra fathah adalah dha, maka di sini seluruh imam 7 membaca dengan tafkhim sirato ya. Kalau waras itu kan sebetulnya ini harusnya dibaca tipis
oleh waris ya. Karena roknya fathah sebelum ro huruf yang berharokat kasroh. Maka yang dibaca tarkik oleh waris adalah ketika ro berharokat fathah atau dhamma setelah huruf, salah satunya huruf yang berharokat kasroh. Seperti tadi sirron dibaca sirran kan gitu, sirrau wa alaniyah. Nah, huruf sebelumnya kasroh. Ini salah satunya. Tetapi karena setelah ro itu isti'la, maka dibaca tebal, termasuk waris ya. Jadi bukan sirato oleh waris, tapi siroto tetap tebal. Gitu ya. Nomor 2. Ar-ra sakinah. Ro-nya sukun qabla harfil isti'la. Kalau yang nomor 2 ro-nya berharokat fathah. Sekarang nomor 3 ro-nya sukun. Terletak sebelum huruf isti'la. Tebal ya, ro-nya tebal. Meskipun huruf sebelum ro kasroh ya. Kalian perhatikan qafnya ini kasroh. Tapi kok tetap tebal karena bertemu huruf isti'la. Ya. Tebal. Ambil dipraktekkan di tempat masing-masing. Qirtosin. Labil mil ya, tebal. Labil mil shad. Nomor 4, ar-ra'ul maftuhah wal madmumah. Ra yang berharokat fathah dan dhammah ba'da kasrin aridin munfasilin. Setelah kasroh arid yang tidak langsung. Nah, ini lawan dari kasroh laziman tadi, kasroh laziman tadi. Kalau kasroh lazim itu kan kasroh asli. Kalau kasroh arid ya, itu kasroh yang baru datang. Berarti nggak asli. Kok bisa disebut arid? Karena ketika di sini hamzahnya, ini namanya hamzah wasol ya, imro'atun, imru'un itu hamzah wasol. Ketika lafadz ini di awal kata kita ibtidak dari lafadz ini, maka akan muncul kasroh pada huruf hamzahnya. Imro'atun baca tafkhim, imru'un ini wasol, hamzah wasol. Tapi ketika kita wasolkan dengan lafadz sebelumnya, contohnya waqalat imro'atun ya, ada lafadz qalat taknya ya, iltiqa'u sakinah ini ya, dua huruf yang mati, taknya sukun, hamzahnya ini juga sebetulnya tidak ada harokatnya ya, amruun, nah kan nggak mungkin dibaca amruun, maka harus ada yang diberi harokat, maka akhirnya taknya yang diberi harokat, waqalati, qalatim ro'atu ya. Ketika waqalatim ro'atu, hamzahnya tidak berharokat. Bukan waqalati imro'atu, dan juga waqalat imro'atu. Jadi ketika wasol, hamzahnya tidak ada kasrohnya. Itu namanya hamzah wasol. Kasrohnya kasroh arid. Kasrohnya kasroh arid namanya ya. Kasroh yang hanya digunakan ketika dibutuhkan. Ketika wasol hilang, ketika wakof ada. Munfasil itu gimana? Munfasil itu lawannya mutasil tadi. Kalau munfasil maksudnya tidak langsung. Tidak langsungnya bagaimana? Kalian perhatikan setelah hamzah yang berharokat kasroh, ada mim sukun. Baru kemudian ro yang berharokat fathah. Jadi antara huruf yang berharokat kasroh dan ro itu ada penghalang. Ya, penghalangnya apa? Mim sukun. Itu namanya tidak langsung ya, ada perantaranya. Itu namanya munfasil. Di sini dibaca tebal ya, imro'atun, imru'un. Nomor selanjutnya, nomor 5. Ar-ra'u sakinah ba'da kasrin aridin muttasilin. Ra sukun yang terletak setelah huruf yang berharokat kasroh arid langsung, yang langsung. Ro-nya sukun, irtabu contohnya, ro-nya sukun. Sebelum ro sukun adalah huruf yang berharokat arid
Ini juga arid. Kenapa? Karena kalau kita wasolkan dari lafaz ada huruf am, contohnya am dan irtabu. Kalau kita wasolkan jadi amir. Mbak, saya share screen ya. Ini nggak ada share screen-nya ya. Whiteboard-nya nggak ada. Zoom-nya kok beda-beda ya? Ini ya contohnya am. Asalnya am dan irtab. Ini hamzah wasal tuh yang begini. Ini kalian perhatikan lafaz alladzina yu'minuna itu ya ayatnya. Yang ayat ketiga itu. Alladzina itu di atas hamzahnya itu ada seperti lambang apa namanya tanda baca shot ya, seperti huruf shot kecil. Nah itu berarti di situ menunjukkan bahwa ini adalah hamzah wasol. Yang ketika kita wasolkan dari lafaz hudan seumpama ya, yang ayat 2. Hudal lil muttaqinal ladzina. Hamzahnya tidak terbaca. Nah, gitu ya. Kalau kalian bukanya di Mushaf Madinah insya Allah lebih mudah tahu. Oh ini hamzah qat'ah, ini hamzah wasol. Tapi kalau di Indonesia ada harokatnya semua. Untuk memudahkan baca memang. Takut salah kan? Takut salah kalau di Indonesia diberi harokat karena takut nanti orang bacanya arji'u atau urji'u. Oh, takut bacanya arji'ai atau urji'ai. Nah, gitu. Kalau di sana tidak ada ya. Ya, kita ulang ya. Bacanya tafkhim berarti irka'u, irji'i, irtabu ya. Selanjutnya nomor 6 ini masih nyambung ya. Ar-ra'us sakinah ba'da kasrin aridin munfasilin. Nah, ra sukun juga sama seperti nomor 5 ba'da kasrin aridin setelah huruf yang berharokat kasro arid munfasil. Nah, kalau yang ini munfasil, yang tadi mutasil. Kenapa disebut munfasil? Karena antara huruf yang berharokat kasro. Nah, sekarang kasronya pindah ke mim ini ya. Kasronya ada di huruf mim. Antara huruf yang berharokat kasro dan ra sukun ada penghalangnya. Ada huruf lain di tengah-tengah. Huruf apa? Alif. Amil tabun. Tapi meskipun demikian tetap dibaca tafkhim ya. Amil tabu. Limanil tabu. Ya, asalnya liman dan irtadu. Limanil tabu. Ya. Nomor 7. Ra'ul maksurah fi bidayatil kalimah au fi wastil kalimah. Ra berharokat kasrah. Baik di awal kata atau di tengah kata. Rizqo ya. Rijalun qarimin ya, pokoknya ra kasrah ya. Nomor 8, ar-ra'ul maksurah kasron alidun. Ra yang berharokat kasrah
yang baru datang, kasroh arid. Bedanya apa dengan nomor 7? Kalau nomor 7 itu kasrohnya asli. Kalau nomor 8 ini kasrohnya kasroh arid. Contohnya, wa'anzirin nas. Nah, itu asalnya wa'anzir. Wa'anzir dan annas. Begini wa'anzir dan annas itu. Perhatikan layar ya. Asal katanya wa'anzir. Nah, ini kan sukun. Kemudian annas. Annas ini hamzahnya juga hamzah wasol. Jadi tidak ada harokatnya ya. Hamzahnya ini tidak ada harokatnya. Nah, ini kan huruf mati, ini juga huruf mati. Tidak bisa bertemu. Jadi harus diberi harokat. Nah, akhirnya ro-nya yang ada harokatnya. Nah, dikasih kamu ya kan. Kalau kita wakaf di sini ya wa'anzir. Asalnya wa'an. Tetapi karena ketemu ini ya, iltiqa'u sakinah ini ada dua huruf mati yang bertemu, huruf sukun yang bertemu, maka ro-nya akhirnya diberi kasroh. Karena ro-nya akhirnya diberi kasroh di sini. Nah, ini namanya kasroh arid. Kasrohnya hanya datang ketika dibutuhkan saja. Itu ya, wa'adzirin nasa tarkib. Jadi kasroh maupun kasroh baik yang asli ataupun yang arid sama-sama dibaca tarkib oleh 7 imam qiraah. Sekarang yang bawah. Yang bawah ini adalah tabel kesepakatan bacaan imam qiraah 7 pada ro ketika waqaf ya. Jadi kalau ketika waqaf ro-nya di mana? Hanya ro di akhir ya. Ro-nya di akhir. Nomor 1, ar-ra sakinah. Ketika ada ro sukun ya. Ini bisa sukun betul-betul sukun atau sukunnya karena waqaf ya. Kalau kita waqafkan ro-nya berharokat apapun ya kalau di akhir tetap kita baca sukun. Nah, ya kan? Nah, ini yang kita bahas. Jadi pasti ro-nya sukun di sini. Ro sukun yang terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Ar-ra sakinah subiqat bi fathin. Ya, satu-satu kita bahas bi fathin. Contohnya apa? Muzdajal. Huruf berharokat fathah. Berharokat fathah muzdajal. Itu yang pertama. Ditandai biar nggak bingung karena ini ada beberapa poin. Au dhammin atau sebelum ro sukun adalah huruf yang berharokat dhammah. Contohnya yang mana? Contohnya yang mana kalau di tabel? Su'ur ya. Su'ur yang lainnya dhammah. Maka di sini juga dibaca tebal oleh 7 imam qiraat. Au wawin atau sebelumnya adalah wawu. Contohnya yang mana? An-nakur. An-nakur. Nah, tebal juga ya. Au alifin atau sebelumnya adalah huruf alif. Mana contohnya? Al-anhar. Tebal ya. Ayo sambil dipraktekkan di tempat masing-masing. Al-anhar. Au sakinin atau sebelum ro adalah huruf yang mati yang disukun wa qablahu fathah. Dan huruf belum sukun itu adalah huruf yang berharokat fathah. Contohnya yang mana? Yang? Mana contohnya? Wal fajr. Wal Iya. fajr. Wal fajr. Nah, baca tebal ya. Karena ada 2 huruf yang mati, kita hentakkan biar tidak tawalud ya. Nggak boleh wal fajr. Nah, harus dihentak wal fajr. Wal fajr. Nah, itu berarti ada berapa poin? Ro sukun, sebelum ro sukun adalah huruf yang berharokat fathah atau dhammah atau huruf wawu atau huruf alif
atau sebelumnya adalah huruf yang disukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah. Ada 5 poin ya. Dikasih titik atau koma atau tanda lain, kasih garis biar tahu kalau dalam satu poin ini ada 5 kaidah. Nomor 2 sekarang. Nah, ini yang tarkib. Apa saja yang dibaca tarkib? Ar-ra'us sakinah, ra sukun, subingqat bikasrin. Apabila terdapat ra sukun, sebelum ra sukun adalah huruf yang berharokat kasroh. Contohnya, muqtadir, tipis ya tarkib. Muqtadir. Au ya isakinah. Atau ya sukun, mana contohnya? Mana contohnya? Qadir itu jangan bablas qadir ya. Biasanya masih ada itu ya. Qadir tipis ya. Ditandai sudah 2 poin ya. Sudah kaidah. Kasrin laisa. Mana tadi? Ausu bin qad bi kasrin laisa harfi isti'la wa qablahu kasrun. Nah, ini satu kaidah. Atau sebelumnya adalah huruf yang disukun selain huruf isti'la, dan huruf sebelumnya adalah huruf yang dikasroh. Contohnya yang mana? Ya, ashab ya, tipis ya, ashab ya. Jadi haknya bu, jadi harus kan bahwa huruf yang disukun bukan asya ya, asya. Karena kalau nanti istilah adalah kaidahnya ya. Coba langsung ke istilah biar nggak bingung ya. Ar-ra'ul masbuqah, bawahnya lagi ya, nggak ada nomornya ya. Ar-ra'ul masbuqah biharfi isti'la itu loh. Biharfi isti'la isakinah. Itu ya. Ra yang didahului oleh huruf isti'la. Yang huruf isti'lanya disukun. Nah, ini tadi yang disebut serain huruf isti'la. Kalian perhatikan lafaz as-sihar dengan lafaz qitr. Nah, itu kan hampir sama. Ra sukun sebelum ra sukun adalah huruf yang disukun. Sebelumnya lagi huruf yang berharokat kasroh. Bedanya apa? Yang awal tadi yang dibaca tarkik itu bukan huruf isti'la. Tapi yang sekarang ini qitr ada to. To itu huruf isti'la ya. Maka di sini ada 2 wajah bacaan. Bitafkhim wa bitarkik ya. Qitr kalau tebal. Misol tebal. Tipisnya qitr. Misol ya. Qitr. Misol. Jadi ada 2 wajah. Waduh, nak. Atasnya, sekarang kita ke atasnya. Ra'ul masbuqah bi alifin mumalah. Ra yang didahului oleh alif yang dibaca imalah. Jadi maksudnya bagaimana? Kalian perhatikan lafaz al-abrari dan unqabaddar. Ini sebetulnya masuk kaidah mana? Kalau tidak ada alif imalahnya. Ada ro, ya ro-nya ini meskipun berharokat kasroh, kalau kita wakofkan tetap dibaca sukun ya, al-abror. Nah, jadi kaidahnya ada ro sukun, sebelum ro adalah huruf apa?
alif. Jadi masuk kaidah yang mana? Yang pertama. Kaidah yang pertama. Jadi baca apa? Iman qiraat. Tafhim. Tafhim ya. Al-qaf. Au badal. Au ini tumbas lagi. Oma tumbas susu. Au badal ya, tebal. Al-abghar itu asal kaidahnya. Tetapi, nah ini ada tambahan keterangan. Tetapi ketika alifnya itu dibaca imalah, maka dibaca tarkik. Contohnya sekarang, al-abrir. Ketika dibaca imalah, bukan al-abrir, kan enggak? Al-abrir. Oh, qadir. Nah, tipis. Qadir. Kalau imalah. Nah, lalu bagaimana? Ya kita harus cek dulu kaidahnya siapa yang membaca imalah. Nah, gitu ya, biar tahu ini yang baca imalah siapa. Nah, ini kan sudah bab apa ini? Al-alif qabla ra al-mutatarrifah al-maksurah. Masih ingat? Nah, yuk coba dicari. Ini bab mana? Kalau al-abrar itu yang bainar ro'aini ya. Kaidah bawahnya. Bab mustayad imalah. Bab Mustayad min babil imalah. mustasnayat. Mustasnayat, bukan mustasnayat. Ini kaidah umum. Kaidah umum yang bab fat imalah takil bagian 4. Ya. Al-abrar. Kalau al-abrar masuk kaidah yang mana? Coba dibaca al-ahwal. Yang Halaman berapa biar teman-teman tahu? halaman 42. Kalau al-abrar yang kaidah nomor 1 atau nomor 2? Yang nomor 2-nya. Nomor 2. Berarti coba dicek. Siapa yang baca imalah? Abu Amr sama Al-Kisai. Iya, Abu Amr dan Al-Kisai. Berarti Abu Amr dan Al-Kisai pada lafaz ini contohnya ya. Al-abrar baca imalah maka roknya ditarki. Kalau badab, kaidah yang mana? Kaidah yang tadi yang di nomor 1-nya. Nak, Imah saya. Ya, nomor 1. Siapa yang baca imalah? Abu Amr sama Duril Kisai. Ya, Abu Amr dan Duril Kisai. Ya, gitu ya. Jadi kita harus kembali ke kaidah dari lafaz ad-dari dan al-abrar. Nah, selanjutnya sekarang terakhir ya, ra'ul maksurah fi lafzin maksusah. Ada 2 lafaz ini. Tetapi kok punya 2 wajah? Kenapa dibaca tafhim dan tarkik? Dibaca tafhim karena mengingat roknya itu kalau wakof kan kita sukun ya. Kemudian huruf sebelum ro itu sukun juga. Dan sebelumnya lagi adalah huruf yang berharokat fathah. Jadi ini masuk kaidah nomor 1. Tafhim, seharusnya dibaca tafhim. Yasal, ya, nuzur, yasal, nuzur. Karena ini asalnya begitu, maka dibaca tafhim. Tapi kemudian ada lagi wajah yang lain yaitu tarkik. Kenapa kok dibaca tarkik? Liddilalati ala ya'il mahdzufah. Karena adanya ya yang dibuang. Jadi asal katanya itu
Yasri, setelah ro itu ada ya sukun. Yasri, nuduri, ya. Kalau dia tidak terletak di akhir kata, ro-nya itu kasroh. Nah, itu kan kalau ro kasroh berarti bacanya tarkik. Nah, itu yang menyebabkan ada dua tapi ya kalau ditarik tidak dibaca yasri dan nuduri, sudah hadaf ya ayatnya. Jadi yasr, hanya tarkiknya saja ada. Yasr, nudur. Ya, yasr, nudur. Itu asalnya saja yasri nudur itu, tapi bacanya tetap ya-nya tidak dibaca. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kak masih belum paham yang tadi, Kak. Yang mana? Yang barusan, surah Khilaful Mahfuz. Coba saya share screen aja. Saya tulis ya. Begini. Asalnya yeah. Semangat mendina, buatan paharang buku. Ada pun. Nah, ini begini. Kalau di Quran ya, rasulnya tidak ada ya-nya. Nah, tidak ada ro-nya, ya-nya ini. Tetapi asal katanya ada ya-nya. Jadi kenapa dibaca tarkik dulu ya? Saya terangkan kenapa dibaca tarkik, karena ada ya asalnya ini ada ya sukun di sini. Maka ro-nya ini kan tetap dibaca kasroh. Kalau ro kasroh itu kita baca tafhim atau tarkik? Tarkik. Lidila ada cala ya ilmahdufah, karena ada ya yang dibuang. Meskipun di rosonya ini sudah tidak ada dan tidak ada bacaannya. Bacaannya tetap yasar saja. Nah, di sini dibaca tipis yasar. Kemudian kenapa dibaca tebal? Karena rosemnya ini sudah tidak ada ya-nya ini. Hanya yasar. Nah, kalau yasar begini, kalau wakof kan ro-nya jadi sukun. Sedangkan kaidahnya kalau sebelum ro sukun itu huruf mati, ini kan huruf sukun, sebelumnya lagi adalah huruf yang berharokat fathah, maka akan dibaca tafhim oleh 7 imam. So, ini kaidah nomor 1 ya. Ar-ra'us sakinah subinqat bi fathin aw dhammin aw wawin itu ya. Aw alifin aw sakinin wa qablahu fathun. Nah, ini baca tafhim. Maka dari itu muncul 2 wajah. Bisa tafhim, bisa tarkik. Nah, gitu ya. Gimana? Udah paham atau belum? Paham. Ada pertanyaan lagi? Untuk yang di atasnya itu dibaca tafhim sama tarkik itu gimana? Yang sebelumnya berupa huruf istilah. Filter ya? Mainan filter. Yang itu. Iya. Begini. Perhatikan. Ada ro sukun. Huruf sebelum ro sukun juga. Huruf sebelumnya lagi berharokat kasroh. Seharusnya dibaca apa? Tarkik. Sesuai dengan kaidah nomor 2. Ar-ra'us sakinah subinqat bikasrin min ghairi fasilin au ya isakina au subinqat bisakinin. Nah ini au subinqat bisakinin atau sebelum ro itu huruf yang disukun. Bisakinin laisa harf isti'la'i selain huruf isti'la. Wa qablahu kasrun. Ini sukun.
Oh, okay. Kemudian sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah. Seharusnya dibaca tarkik ya. Filter. Nah, tapi karena ini di tengah ini yang sukun ini huruf isti'la. Ya, yang dibaca tarkik itu hanya ketika huruf sukunnya ini selain isti'la. Seperti as-sihar tadi ya, as-sihar. Nah, itu tipis. Tapi karena di ini huruf isti'la, maka jadi ada dua wajah. Bisa tipis. Ingat kan ini isti'la, ingat ini loh. Loh, sebelumnya ini ya, berharokat wajah. Filter. Nah, gitu ya. Udah paham belum? Ya, Kak. Kalau Terima belum, kasih, saya ulang Kak. lagi. Sudah, ada pertanyaan lagi? Maaf izin bertanya, berarti kalau lafaz wal asri itu dibacanya wal asri apa gimana, Kak? Kita wakof ya. Kalau ini kan pembahasannya roknya sukun. Nah, kalau wakof, saya share screen saja. Enak ada gambarnya ya. Ada coret-coretannya dia. Gampang pahamnya. Nah, wal asri itu seperti poin nomor berapa? Kaidah nomor berapa? Jadi begini, di tabel khusus yang terakhir ini, tabel kedua, itu ditulis ketika wakof, gitu ya. Namanya ketika wakof, rok ketika wakof, itu berarti pasti kita baca sukun. Ya, roknya pasti di sukun. Meskipun asalnya berharokat. Contohnya ini, roknya kan seharusnya kasroh, begini kan. Kalau kita wasolkan dengan lafaz setelahnya, maka roknya kan dibaca kasroh. Wal asri innal, kan gitu. Kalau kita wasolkan ya berarti tipis karena roknya kasroh. Tetapi kok kita wakof, kalau kita baca wakof, jadinya gimana bunyinya? Bukan lagi dibaca kasroh kan, roknya mati. Nah, karena roknya mati, kemudian huruf sebelum ro ini sukun, ya. Kemudian huruf sebelumnya lagi berharokat fathah. Maka roknya dibaca apa? Tafhim atau tarkik? Tafhim. Seperti kaidah nomor berapa? 3. 4. Nomor satu. Kalau nomor 4 nanti ada tafhim, ada tarkik, ya. Nomor 1. Nomor 1 ya. Yaitu sebelum ro berupa huruf yang disukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah. Ini loh huruf yang disukun, sebelumnya lagi huruf berharokat fathah. Ini kaidah nomor 1 ya. Maka baca tafhim wal asr. Wal asr. Kenapa kok bukan nomor 4? Nomor 4 kan huruf sebelum isti'la kasroh ya. Kasroh ini fathah. Kalau fathah jelas tafhim. Gimana? Masih bingung nggak? Masih bingung? Nggak ada jawabannya. Masih bingung nggak? Kalau masih bingung saya ulang. Itu jadi baca fathah. Bukan fathah, tetap sukun, tetapi kita hentakkan. Karena ada 2 huruf yang sukun ya. Kalau kita hentakkan itu nanti keluar tawalud asur. Nah, itu tawalud nanti. Jadi kita hentak. Ya, sekilas mungkin seperti fathah, tapi bukan ya. Wal asr.
Nah, saya lagi. Jadi gitu ya. Kalau mau belajar roh, tadi contohnya wal asri ya. Wal asri innal. Nah, kalau kita wasol baca kofasol. Wal asri innal, kalau roh itu pasti tarkik ya. Roh kasroh itu pasti tarkik. Wal asri innal. Aduh, ini jadi playgroup di sini. Ini bukan kayak amah pun sih. Betul umah pun, betul umah. Selanjutnya ketika diwakof ya. Ingat, ketika diwakof rohnya itu jadi disukun. Kita jadi playgroup di sini. Mainnya tenjali mawon ya. Ayo. Ya sehingga umah ngajar sedap nggih. Ketika wakofnya jadi diskon. Kenapa begitu ya? Karena mati kita wakof. Kalau huruf di akhir pasti mati kan begitu. Meskipun sebetulnya ada harokatnya. Apa adik nak? Adik itu sebentar. Nonton itu paling umah, paling adik deh. Nonton yang paling umah. Nah, karena wakof roknya jadi kita baca sukun. Nah, kalau roknya sukun begini, nah kita harus tahu ini kaidah yang mana, masuk kaidah yang mana. Kita perhatikan dulu huruf-hurufnya. Sebelum rok ada huruf yang disukun. Nggih, nggih. Sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah. Nah, kita cek ini masuk kaidah nomor berapa? Ternyata di kaidah nomor 1 ya. Nomor 1 itu dibaca tafkhim wal asr. Nah, gitu jadi apapun intinya adalah apapun harokat kasroh di akhir kata seperti ini ya. Ketika wakof ya hanya ketika wakof. Apapun harokatnya ketika wakof ya berarti berubah sukun. Nah, tinggal kita perhatikan kaidah apa namanya huruf sebelumnya. Kondisinya seperti apa. Lalu masuk kaidah yang mana? Apakah dibaca tafkhim ataukah dibaca tarkib? Gimana sih Pak? Masih bingung nggak? Berarti dibacanya wal asr. Tafkhim. Roknya tafkhim. Wal asr. Baik Ibu, terima kasih. Seperti ini juga di Anas ya. Min syarril. Nah, min syarril roknya kasroh kan? Tipis. Tapi kalau kita berhenti di syar, jadinya tafkhim. Min syar. Nah, min syar. Nah, kita wakaf di situ dulu. Lalu kita ulang lagi. Min syarril waswasil. Nah, roknya jadi tarkib. Ya, kalau wakaf harus diperhatikan kondisinya seperti apa. Ada pertanyaan lagi? Kak, boleh penjelasan yang imalah diulang nggak? Yang imalah. Ya. Saya pindah dulu ya. Ini udah jadi playgroup di sini. Yang imalah ya. Imalah itu begini. Kalian perhatikan terlebih dahulu. Lafaz al-abrar. Saya kasih contoh satu saja ya, tidak bingung al-abrar. Nah, al-abrar kan begini. Tapi ini kondisinya kita wakof.
Ketika diwakofkan, meskipun roknya berharokat kasrah, nah kita bacanya harus roknya sukun, tetap sukun kan begini. Nah ini tidak ada. Nah. Al-abror ya. Lalu kita perhatikan ciri-cirinya. Ketika ada rok sukun, kemudian huruf sebelum rok adalah alif, huruf sebelumnya lagi fathah. Ini masuk kaidah nomor berapa? Harus dibaca tafhim atau tarkik? Diperhatikan dulu. Huruf sebelumnya alif, maka masuk kaidah nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 itu dibaca tafhim atau tarkik? Tafhim. Tafhim. Al-abror ya. Jadi kalau fathah ya, ternyata al-abror ini masuk kaidah fathah imalah taklil kan begitu. Fathah imalah taklil ya. Kalau kita baca fathah al-abror, nah itu fathah namanya ya. Itu harus tafhim. Al-abror. Nah, roknya tafhim. Mau ke badal. Nah, tafhim. Tetapi ternyata di antara imam qiraah 7 ada yang membaca dengan imalah. Siapa? Ada Abu Amr dan Al-Kisai. Karena Abu Amr dan Al-Kisai yang baca imalah, jadi bunyinya al-abrir. Nah, ketika dibaca imalah, maka Abu Amr dan Al-Kisai membacanya tipis, al-abrir. Muqabbadir, tidak lagi al-abror. Jadi, kesimpulannya begini. Pada lafaz al-abror ketika waqaf, selain Abu Amr dan Al-Kisai siapa? Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amir, kemudian Hamzah membaca dengan fathah. Fathah, kalau fathah bukan ya, membaca dengan tafkhim ra al-abror. Kemudian Al-Kisai dan Abu Amr membaca dengan tarkik. Bitarkikir ra ya al-abrir. Karena imalah. Nah, gitu. Gimana? Masih bingung nggak? Coba tadi. Sudah paham. Sudah paham. Alhamdulillah. Ada lagi yang tanya? Ini itu sebetulnya sudah sering dibahas ya, huruf hukum ro itu. Meskipun bukan khilafiyah ya. Tapi biasanya masih banyak salah di sini ya. Ini terlepas dari apa namanya? Kaidah qiraah. Ini maksudnya kata tajwid. Jadi nanti teman-teman itu ada yang namanya ujian tahsin ya. Itu kita anggap ini nggak masuk ilmu qiraat ya udahlah. Nah, jangan begitu. Ini nanti instruktur tahfidz tesnya di sini. Kebanyakan biasanya mahasiswa IIP itu masih salah di huruf ro-nya. Masih ngajar kakak sekitar lagi. Ro-nya itu ini kira-kira nanti kalian di tesnya biasanya begitu. Coba dibaca surah Al-Qamar yang qatarabatis sa'at wa syaqqal qamar. Nah, kalian baca tipis apa tebal? Gitu terus. Al-Qamar tuh banyak ro-nya. Itu contohnya. Atau tadi lafaz misyarri. Coba misyar itu berhenti di waqaf di lafaz syar. Nah, jadi struktur nanti lihat. Kalian bacanya itu tebal apa tipis? Misyar. Oh, berarti betul. Coba diwasolkan. Misyarril. Oh, jadi tipis. Kenapa jadi tipis? Nah, itu masuk ujian nanti ya. Ujian tahsin. Itu syarat kelulusan. Nah, gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh. Ini nggak masuk kaidah qiraat. Ya, thariqatul jam'iyah tidak masuk. Tapi masuk ngaji kalian setiap hari ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Kalau sudah tidak ada PR-nya, coba dicek halaman 72 ya. Salah. Capitin ngomong. Oh, hati-hati nggih. Nggih, hati-hati. Al-Baqarah ayat 121. Coba ada apa saja di situ khilafnya? Ikhtilafnya apa? Alladzina
Ataina. Ada bacaan apa itu? Ataina. Badal. Badal. Apa lagi? Tilawatihi. Maaf. Tilawatihi. Jangan tilawatihi saja. Tilawatihi ulaika. Nah, harus matnya itu harus ketemu hamzah. Kalau nggak gitu nanti nggak jadi mutasil. Nggak jadi munfasil ya. Jadi nyebutnya tilawatihi ulaika. Mat munfasil. Ada lagi? Ulaika mat. Ulaika itu bacaan apa? Mat. Mutasil. Tasil. Iya. Ada lagi? Yu'minun. Yu'minun. Bab apa itu? Apa lagi? Wa Yakfur. mayakfur. Wa may yak. Iya, jangan yakfur saja, nggak ketemu nanti kalau. Wa may yakfur, ya. Nunus sakin wa tanwin. Ini nun sukun ya, ketemu ya. Apalagi? Ulaika Ro. Yakfur. Ro. Ro. Gimana bacaan Imam 7 ada perbedaan nggak? Yakfur. enggak. Enggak ada. Tidak ada ya, semuanya membaca dengan Tafhim. Tafhim. tafkhim. Kalau semuanya tafkhim maka tidak masuk thariqatul jam. Kita tidak perlu ya. Ulaika mutasil. Satu lagi. Safat mana? Belum ketemu. Itu yang paling di ujung itu ya, di ujung ayat. Khosirun. Iya. Al-khosirun. Kalian perhatikan. Budi adik. Roknya sukun sebelum ro adalah huruf berharokat kasroh ya. Ayo, harus dihafalkan 3 syaratnya. Waris membaca tarkik apabila. Itu harus hafal 3 syaratnya ya. Khosirun, waris tarkik. Khosirun. Tarkiknya begitu. Oke, sudah ya, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kakak. Sama-sama.